Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memberikan paparan kami tentang tantangan penerapan manajemen dan smart ASN di Kementerian Pekerjaan Umum. Di mana di sini kami mengambil tema yaitu peran ASN dalam digitalisasi pelayanan publik di Kementerian Pekerjaan Umum. Langsung saja yang pertama yaitu identifikasi isu, di mana kelompok kami mengidentifikasi 3 isu utama, yaitu tentang adanya gap kompetensi digital ASN, di mana berkembangnya teknologi mengharuskan ASN untuk memiliki keterampilan digital agar bisa mendukung transformasi digital di pemerintahan. Tentunya tanpa kompetensi digital yang memadai, ASN tentunya akan mengalami kesulitan dalam mengolah data, menyediakan layanan publik secara efisien, dan beradaptasi dengan tuntutan era Society 5.0, yang pada akhirnya tentu akan mempengaruhi kualitas pelayanan dan efektivitas pemerintahan. Isu yang kedua yaitu adanya kesenjangan infrastruktur dan akses ASN di daerah, di mana keterbatasan ini tentunya akan menghambat penerapan kebijakan digital, serta memperburuk ketimbangan pelayanan publik dan mengurangi efisiensi administrasi. Tanpa infrastruktur yang memadai, tentunya ASN di daerah sulit mengakses teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Isu yang terakhir yaitu adanya keterbatasan literasi digital masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik berbasis aplikasi di bidang jalan dan jembatan, di mana hal ini diakibatkan oleh belum optimalnya akses masyarakat untuk melaporkan kerusakan, pengajuan perbaikan, atau memantau status proyek, yang tentunya akan berdampak pada kurangnya efisiensi pelayanan publik dan memperlambat perbaikan infrastruktur. Slide ini menyoroti isu utama terkait gap kompetensi digital ASN di lingkungan Kementerian PU. Fakta menunjukkan bahwa hanya sekitar 0,74% dari 4,7 juta ASN yang masuk kategori talenta digital. Padahal Indonesia menargetkan 9 juta talenta digital pada tahun 2030. Namun, ketersediaannya saat ini masih jauh di bawah kebutuhan. Kesenjangan ini berdampak signifikan terhadap, yang pertama, lambat dan tidak meratanya pelayanan publik digital. Yang kedua, efisiensi dan transparansi pelayanan publik yang rendah karena ASN belum maksimal memanfaatkan teknologi digital. Yang terakhir, rendahnya daya saing birokrasi dalam menghadapi tuntutan transformasi digital nasional maupun global. Keterkaitan isu ini erat dengan konsep smart ASN dan manajemen ASN. Literasi digital menjadi landasan untuk menciptakan ASN profesional, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Penerapan sistem merit harus difokuskan pada pelatihan, rekrutmen, dan pengembangan keterampilan digital. Dengan begitu, ASN dapat menjalankan perannya sebagai pelaksana kebijakan publik yang adaptif, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Isu selanjutnya adalah tantangan kesenjangan infrastruktur dan akses digital dalam menunjang pelayanan publik. Faktanya adalah dari tersebut, yaitu penggunaan aplikasi berbasis internet sebagai portal pelayanan publik masih memiliki tantangan dari segi ketersediaan akses internet, terutama di daerah-daerah 3T. Akses internet yang stabil dan cepat merupakan prasyarat penting bagi pelaksanaan e-government untuk mewujudkan smart governance. Kemudian, dampak dari isu ini yaitu pelayanan publik tidak maksimal, kesulitan mengakses dan mengoperasikan sistem digital layanan publik, masih banyaknya menggunakan sistem manual, serta tidak efektif dan efisien. Selanjutnya, keterkaitan dalam konsep manajemen ASN dan smart ASN, yaitu dibutuhkan tidak hanya pengetahuan dan literasi digital bagi setiap ASN, namun perlu ditunjang dengan ketersediaan infrastruktur digital yang mumpuni dan merata untuk terciptanya smart governance. Meski aplikasi layanan publik tentang jalan dan jembatan sudah tersedia, masyarakat masih dominan melaporkan laporan secara manual. Ini menunjukkan bahwa keterbatasan literasi digital dari masyarakat. Dampaknya, respon perbaikan akan lambat, data tidak terdokumentasi, dan risiko kecelakaan pun meningkat. Sebagai ASN, kita wajib memastikan bahwa layanan publik itu cepat dan mudah diakses. Dan juga sebagai smart ASN, kita harus menjadi ASN yang melek digital dan aktif mengedukasi masyarakat agar terbiasa menggunakan layanan berbasis apps. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait analisis isu yang digunakan, di mana pada saat ini kami menggunakan analisis USG, di mana dari sini dapat kita lihat bahwasanya isu 1 terkait kesenjangan kompetensi digital ASN memiliki nilai yang terbesar dari ketiga isu. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kesenjangan kompetensi digital ASN mampu mempengaruhi kinerja hingga pelayanan publik, di mana ketika ASN tidak mampu beradaptasi dengan penggunaan teknologi digital, dia tentu saja tidak mampu menghasilkan kinerja yang baik dan juga tentunya lambat di dalam memberikan pelayanan publik. Analisis fishbone diagram masalah utamanya atau head of fishbone terdapat di kompetensi digital ASN yang belum optimal. Faktor pertama, man atau sumber daya manusia. 1. Kompetensi digital ASN tidak merata antar generasi. 2. Pegawai senior sulit beradaptasi dengan teknologi baru. 3. Kurangnya motivasi untuk belajar skill digital. 4. Minimnya tenaga ahli atau mentor digital. Dampaknya ASN lambat menguasai teknologi baru dan tidak bisa mengoptimalkan layanan berbasis teknologi. 2. Metode dan proses.
Faktor yang berkaitan dengan tata cara atau metode pelatihan yang diterapkan. Faktornya itu 1, tidak ada roadmap pelatihan digital nasional. 2, pelatihan yang dilakukan tidak berkelanjutan dan tidak terstruktur. 3, metode pelatihan kurang interaktif dan kurang berbasis praktik. Dampaknya ASN kurang siap menghadapi tantangan digital dan pembelajaran tidak efektif. Faktor ketiga ialah mesin atau peralatan dan teknologi. 1, perangkat kerja yang digunakan ASN kurang memadai. 2, aplikasi terlalu rumit dan tidak user friendly. 3, software yang tidak up to date atau software ilegal. Faktor keempat, environment atau lingkungan dan budaya organisasi. 1, budaya kerja masih manual dan resistensi terhadap perubahan teknologi. 2, pimpinan kurang mendukung inovasi digital. 3, belum adanya regulasi yang mewajibkan sertifikasi kompetensi digital ASN. Solusi yang kami tawarkan berdasarkan isu yang kami angkat tentang kesenjangan kompetensi digital ASN ada 5. Yang pertama adalah program pelatihan digital terintegrasi. Program ini bisa dilakukan dengan cara menyelenggarakan pelatihan intensif dan praktis dalam bidang digital seperti data analisis, kemudian manajemen sistem informasi, keamanan cyber, dan pelayanan publik berbasis teknologi. Lalu yang kedua ada kemitraan strategis dengan pihak eksternal. Kegiatan ini dilakukan dengan kerjasama bersama perusahaan yang bergerak di bidang digital atau teknologi untuk menyediakan modul pelatihan dan sertifikasi digital. Kemudian yang ketiga ada integrasi kompetensi digital dalam sistem manajemen ASN, mengaitkan penguasaan keterampilan digital dengan jenjang karir dan promosi jabatan. ASN yang aktif meningkatkan kompetensi digital diberikan insentif berupa percepatan kenaikan pangkat atau penghargaan kinerja. Lalu yang keempat, ada monitoring dan evaluasi kompetensi digital ASN, yaitu dengan melakukan evaluasi rutin terhadap kemampuan digital ASN melalui asesmen online dan diintegrasikan dalam sistem e-kinerja. Lalu yang terakhir yang kelima, ada penguatan regulasi dan komitmen pimpinan, yaitu dengan cara merumuskan kebijakan nasional yang mewajibkan ASN untuk memiliki sertifikasi digital tertentu sesuai jabatan dalam jangka waktu tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.